Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita akan masuk kebenaran firman Tuhan. Pesan Tuhan minggu ini yaitu ketika beban menghinggapi. Kita buka di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah Bapak Ibu, bicara tentang khawatir, bicara tentang beban, bicara tentang persoalan, kemarin Pak Ishak sudah sampaikan dan sudah jelaskan bahwa tidak ada satupun manusia yang hidup bebas dari hal tersebut. Artinya siapapun kita, status apapun kita bisa alami itu. Kita bisa alami rasa khawatir, kita bisa alami persoalan. Nah artinya kapanpun itu bisa datang tiba-tiba. Nah masalahnya gini kan, bagaimana sikap kita, orang-orang percaya dalam menanggapi atau meresponi ketika beban itu menghinggapi hidup kita. Itu yang terpenting. Responnya seperti apa? Sikapnya seperti apa ketika beban itu menghinggapi setiap kita. Nah seperti yang dialami oleh Daud. Daud mendapati banyak hal. Pengenalan yang lebih dekat akan pribadi Tuhan. Di tengah apa? Di tengah persoalan yang dia alami. Bagaimana seseorang menyikapi suatu persoalan dengan benar atau meresponi setiap beban yang menghinggapi kita. Ternyata kan itu tergantung seberapa dalam pengenalan kita, seberapa jauh pengenalan kita akan pribadi Tuhan itu sendiri. Nah kalau pengenalan kita dangkal dan kita tidak mau memacu hidup kita lebih lagi untuk kita berakar, untuk kita intim dan mengenal Tuhan lebih lagi, orang ini dipastikan gini, dia mudah goyah. Banyak respon-respon yang salah. Banyak sikap-sikap yang salah ketika apa? Ketika beban itu menghinggapi orang tersebut. Dia tidak akan berkutik. Ketika masalah, ketika persoalan menghinggapi orang tersebut, dia tidak akan berkutik. Alias apa? Habis sudah. Hidup dalam pikiran dan perasaannya. Karena gini, seseorang yang tidak bisa mengatasi perasaan dan pikirannya, orang tersebut akan mudah jatuh. Kenapa? Karena selalu mengasihani diri sendiri. Apa sih mengasihani diri sendiri itu? Mengasihani diri sendiri adalah tindakan yang egosentris, di mana seseorang hanya berfokus kepada diri sendiri. Akhirnya dia membesar-besarkan penderitaannya. Serasa saya yang menderita, orang lain enggak. Itu arti mengasihani diri sendiri. Nah makanya gini, penting sekali perasaan dan pikiran kita itu harus dikuasai dan dikendalikan oleh Kristus. Nah kalau kita buka di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, Paulus di sini menitik beratkan bagaimana Yesus meninggalkan kemuliaannya dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba serta setia sampai mati. Dan dia mementingkan orang lain. Artinya, kerendahan hati
dan pikiran Kristus harus terdapat dalam para pengikutnya. Kerendahan hati dan pikiran Kristus harus terdapat pada setiap kita. Orang-orang percaya yang terpanggil untuk apa? Hidup berkorban. Dan tanpa mementingkan diri sendiri, mengasihani diri, berfokus diri. Dan mempedulikan orang lain. Nah Bapak Ibu, untuk kita sejauh mana sih saya atau kita, sikap saya, sikap kita ketika beban itu menghinggapi kita. Bagaimana caranya? Kita perhatikan perkataan yang kita keluarkan. Ketika beban itu menghinggapi hidup kita, perhatikan perkataan apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Kalau kita lihat di dalam Matius 15, di sana kan dikatakan tetapi apa yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati. Nah kita bisa lihat lewat solusi atau keputusan yang kita ambil. Nah itulah saya, nah itulah kita. Nah pesan Tuhan minggu ini, minggu terakhir bulan Desember 2021, ketika beban menghinggapi. Nah, yang saya dapatkan agar kita tetap tegar dan menang di tengah beban persoalan yang menghinggapi. Yang pertama gini, benahi cara pandang kita terhadap pribadi Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap tegar? Bagaimana kita supaya menang di tengah beban persoalan yang menghinggapi kita? Yang pertama, langkah pertama yang harus kita pahami yaitu benahi cara pandang kita terhadap pribadi Tuhan. Nah kalau cara pandang kita salah terhadap pribadi Tuhan, sulit untuk kita tegar, sulit untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih dari pemenang. Yang ada gini, kita akan mengalami kekalahan. Kenapa? Karena kita selalu berprasangka buruk tentang Tuhan. Berprasangka buruk terus tentang Tuhan yang kita sembah. Nah di dalam Mazmur 55 ayat 16 atau 17 itu. Di sana dikatakan, tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Nah kalau kita perhatikan ayat ini, akhirnya kan Daud menyatakan suatu sikap yang berbeda dari sebelumnya. Di mana di bagian awal Mazmur, dia meragukan keberadaan Tuhan. Di sana dikatakan berilah telinga, ayat yang pertama. Berilah telinga ya Tuhan, ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Ada keraguan-raguan tentang keberadaan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di ayat selanjutnya, ayat 16. Daud menenangkan diri dalam perlindungan Tuhan. Daud menenangkan dirinya dalam perlindungan Tuhan. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Daud percaya kepada Allah. Daud percaya kepada Tuhan bahwa dia akan menyelamatkan. Nah Bapak Ibu, satu hari lagi, besok nih, kita meninggalkan tahun 2021. Nah di tahun 2022, kita nggak tahu kan, apa yang akan terjadi. Kalau kita melihat berita-berita, mendengarkan berita, banyak hal-hal yang akan terjadi. Banyak ramalan-ramalan apa yang akan terjadi di tahun 2022. Nah kalau kita tidak berakar kuat, kalau orang-orang percaya tidak bertumbuh intim mengenal Tuhan lebih lagi, sangat mudah kita digoyahkan. Sangat mudah kita percaya diombang-ambingkan dengan apa yang dunia katakan. Sedangkan orang percaya, kita kan harus percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Bukan apa yang dunia katakan. Tetapi yang pasti gini Bapak Ibu, di tahun 2022, Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tuhan punya rencana atas setiap hidup Bapak Ibu, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan setiap hidup kita ketika apa? Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Percaya. Walaupun dunia mengatakan berbagai hal akan terjadi, ramal-ramalan akan terjadi,
di tahun 2022. Tapi gini, kita percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita yang dahsyat, yang luar biasa. Nah, benahi cara pandang kita terhadap pribadi Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, cara kita memandang Yesus, itu menentukan bagaimana dan apa yang kita terima dari Yesus. Contoh, kalau kita memandang Yesus dialah tabib, dia adalah penyembuh di dalam sakit penyakitku, maka kita akan terima kesembuhan dari Yesus. Nah, peristiwa Yesus ditolak Bapak Ibu. Peristiwa Yesus ditolak di Nazaret. Oh, kita perhatikan ayat-ayatnya kan. Lah, dia kan anak tukang kayu. Dia kan ibunya Maria. Saudara-saudara perempuannya tinggal bersama. Apa yang terjadi? Dan apa yang mereka dapatkan? Ternyata kan mereka kecewa. Mereka kecewa, bahkan mereka menolak Yesus. Dan akhirnya gini, gak banyak mujizat terjadi di sana. Kadang kita memandang gini, karena kita udah terlalu lama ikut Yesus, karena kita udah terlalu lama mengiring Yesus, sehingga kita menganggap Yesus itu udah biasa. Yesus biasa. Ketika persoalan datang aja berdoa dan kita tidak mengambil suatu tindakan apa-apa. Kita hanya memohon kepada Tuhan, kita tidak berseru kepada Tuhan. Dan kita hanya, ya Tuhan sebagai penolong, hanya itu saja. Kita tidak hidup dalam pertolongan Tuhan dan pimpinan Tuhan. Sebatas tameng. Atau kita memandang Tuhan gini, Tuhan itu gak adil. Tuhan kok cuek sih. Kita selalu berprasangka buruk tentang Yesus. Terus berprasangka buruk tentang Yesus. Nah ini peringatan, ini suatu peringatan bagi kita Bapak Ibu. Ini suatu peringatan bagi saya, kita jangan menyalahkan Tuhan. Tentang apa yang Tuhan buat dalam hidup kita, padahal apa yang Tuhan buat, Tuhan sudah taruh rencana di sana. Ada rencana setiap apa yang Tuhan buat. Tuhan gak sengajanya buat sesuatu dalam hidup kita tanpa sebuah perencanaan yang begitu indah yang Tuhan akan kasih dalam hidup kita. Nah di sini perlu yang namanya pemahaman yang begitu dalam, pemahaman yang benar tentang pribadi Yesus itu sendiri. Jangan sampai gini, ibadah tiap pagi, ibadah tiap minggu. Tetapi gini, kita tidak mengenali siapa sesungguhnya yang kita sembah. Kita tidak mengenali siapa sesungguhnya yang kita datangi. Artinya kan pengiraan kita terhadap Tuhan diragukan. Jangan-jangan hanya Kristen rutinitas. Datang ibadah online, datang ibadah onsite, datang pelayanan tetapi tidak bertumbuh. Nah makanya saya merenungkan gini Bapak Ibu. Tadi pagi saya merenungkan gini. Kita harus memacu diri. Kita harus memacu diri sedemikian rupa dan itu memang gak mudah. Ada daya juang di dalamnya. Kita harus memaksa diri kita untuk bertumbuh, untuk kita berakar di dalam Tuhan, untuk kita intim dan kita mengenal Tuhan lebih lagi. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Untuk kita gini, mengubah cara pandang kita yang salah terhadap pribadi Yesus. Nah ketika saya renungkan kembali tentang bahan yang saya sudah persiapkan. Ketika beban menghinggapi. Nah apakah setiap kehidupan kita termasuk saya, apakah kita sudah cek and recheck kembali tentang hidup kita, tentang pribadi kita, kenapa sih beban itu Tuhan izinkan, Tuhan taruh di dalam setiap kita, hinggap dalam hidup kita. Saya melihat gini, di situ kita harus ada introspeksi diri. Kenapa? Apa ada yang salah? Yang pasti Tuhan mau mendewasakan setiap kita Bapak Ibu. Itu udah pasti. Tetapi kita perlu introspeksi diri juga. Kenapa hal ini bisa terjadi dalam hidup saya? Supaya kita sadar bahwa gini. Ketika saya renungkan. Bahwa hidup kita juga dilihat banyak orang Bapak Ibu. Orang-orang melihat kehidupan kita.
Orang-orang di sekitar kita melihat, orang-orang di sekitar pelayanan kita melihat, orang-orang di keluarga kita, mereka melihat kita. Kenapa seseorang seringkali mempunyai cara pandang yang salah? Orang-orang di sekitar kita mempunyai cara pandang yang salah tentang Tuhan. Karena gini kan, mereka melihat dari siapa? Mereka melihat Kristus melalui siapa? Hidup kita. Mereka melihat Kristus melalui apa? Gaya hidup kita. Kamu mah setiap minggu ke gereja, pelayanan tiap minggu sama aja. Beda kalau sudah nyampe pekerjaan, beda kalau sudah nyampe di rumah. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti itu, orang yang ngomong seperti itu, tindakan kita seperti apa Bapak Ibu? Saya renungkan ini, tindakan kita seperti apa? Ini kan persoalan. Artinya pengirian kita terhadap Tuhan itu diragukan yang saya katakan tadi. Jangan-jangan kita Kristen di rutinitas, datang ibadah onsite, datang ibadah online, hanya sekedar datang, tetapi tidak bertumbuh. Nah, makanya saya renungkan tadi, kita harus memacu diri kita sedemikian rupa, dan itu gak mudah, ada daya juang di dalamnya. Memaksa diri kita untuk bertumbuh, berakar, intim, dan mengenal Tuhan lebih lagi. Dan hasilnya gini kan, ketika respon kita dalam menanggapi persoalan, orang lain akan lihat. Orang lain akan lihat hidup kita. Agar kita tetap tegar dan menang di tengah beban persoalan yang menghinggapi kita. Yang kedua, sadari bahwa segala sesuatu ada proses. Sadari segala sesuatu itu ada proses. Nah, yang kedua ini lebih kepada hasil dari cara pandang yang sudah berubah. Dari poin yang pertama itu, ketika cara pandang kita berubah, kita akan sadari gini, bahwa segala sesuatu itu ada prosesnya. Ada proses yang harus kita jalani. Ketika seorang tidak paham akan ini, sadari bahwa segala sesuatu ada proses. Kerjanya apa? Ngeluh. Dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkan kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Menarik di sini Bapak Ibu. Serahkan kuatirmu kepada Tuhan. Kemarin sudah sampaikan. Serahkan itu adalah sebuah tindakan. Bukan hanya sebatas apa? Perkataan saja. Kita menyerahkan tapi tidak ada tindakan. Ternyata ada tindakan ketika menyerahkan beban kita kepada Tuhan. Nah, menyerahkan gini kan. Menyerahkan beban kita kepada Allah. Artinya apa? Tetap tinggal di dalam pemeliharaan dan janjinya, dan dengan tenang meyakini bahwa segala sesuatu akan bekerja demi kebaikan. Nah, kalau kita sudah menyerahkan beban kita kepada Tuhan, berarti apa? Kita membiarkan Tuhan melakukan apa yang tampak baik baginya. Nah, di dalamnya ada proses untuk kita percaya penuh kepada Tuhan. Apa yang sedang Tuhan lakukan. Proses bicara tentang apa Bapak Ibu? Proses bicara tentang tuntunan Tuhan. Proses bicara tentang perkataan Tuhan yang harus kita taati dan kita lakukan. Nah, meyakini bahwa segala sesuatunya akan bekerja demi kebaikan. Nah, apapun yang kita alami, itu proses dari Tuhan. Dan di balik itu ada rencana Tuhan. Ada karya Tuhan yang akan Tuhan buat dalam hidup kita. Nah, contoh gini Bapak Ibu. Ketika saya tinggal di Magelang, Jawa Tengah Bapak Ibu. Nah, di kota Magelang itu ada gunung. Gunungnya kecil, namanya Bukit Tidar. Nah, kalau Bapak pernah tahu itu. Nah, Bukit Tidar itu berada di tengah-tengah kota Magelang. Nah, ketika saya SMA, saya seringkali tiap minggu saya pergi ke sana untuk saya naik ke Gunung Tidar ini. Dan waktu itu saya ibadah sore hari Bapak Ibu jam 6. Dan setiap pagi hari Minggu saya selalu ke sana. Saya bersama teman-teman, saya naik gunung.
Saya naik gunung ke atas. Dan saya pada waktu itu, saat itu, saya naik gunung, saya tidak melewati jalan setapak. Tetapi saya melewati jalan yang belum dilewati orang dan sama-sama kami naik ke gunung tersebut. Dan akhirnya sampailah di puncak. Nah ketika sampai di puncak, kami turun dan kami bersepakat, jangan lewat jalan yang udah ada setapaknya. Itu enggak seru. Akhirnya kami lewat jalan apa? Kembali lewat jalan yang belum pernah dilewati orang. Dan kami perlu apa? Kompas. Dan kami berkata, kita mau ke desa mana nih? Desa A, desa B atau desa C. Kalau kita lewat desa A, jangan sampai terjebak ini. Karena ketika turun dari gunung, di situ ada sungai sekitar 4-5 meter yang harus dilewati. Dan itu harus benar, kita ketika lewat desa B, kita harus tepat. Dan pada waktu itu kami mengikuti arah kompas. Kompas itu mengarahkan ke utara, ke desa B. Nah ketika itu kami menggunakan kompas itu dan menunjukkan ke arah utara. Dan lewat mengikuti arahan daripada kompas itu. Dan ketika kami mengikuti arahan kompas itu, banyak hal-hal yang harus kami lewati. Ada rintangan-rintangan yang harus kami lewati. Kadang-kadang ada sungai yang harus kami lewati. Kadang-kadang ada berbatu-batuan yang terjal yang harus kami lewati. Kadang-kadang ada suatu suasana yang mengerikan di sana yang harus kami lewati. Tetapi gini, ketika kami mengarahkan kompas itu ke arah utara dan sudah jelas, kan terus berjalan. Karena kenapa? Udah jelas kok arahnya. Desa B yang akan kami capai. Artinya kompas itu menuntun kami pada waktu itu. Untuk mencapai desa B. Nah Bapak Ibu, tidak secepat membalikan telapak tangan. Mudah sekali kan kita membalikan telapak tangan. Ketika kita menyerahkan apa? Beban kita kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan beban kepada Tuhan, udah selesai. Enggak semudah itu ternyata Bapak Ibu. Ada proses di dalamnya. Untuk kita apa? Untuk kita berserah penuh kepada Tuhan. Untuk kita apa? Bergantung dan percaya penuh kepada pribadi Yesus itu sendiri. Ada proses di dalamnya. Tetapi proses yang dari Tuhan itu ujungnya membawa kita kepada kemenangan. Nah Bapak Ibu, di ayat selanjutnya dikatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Maka Ia akan memelihara engkau. Nah, kata memelihara engkau, di situ ada tuntunan Tuhan. Di situ Tuhan peduli. Walaupun kita melewati proses tersebut, Tuhan perhatikan hidup kita. Tuhan arahkan hidup kita. Dan ujungnya apa? Ada kepastian. Ada kemenangan yang akan kita capai. Tuhan pelihara hidup kita. Nah mari Bapak Ibu pagi hari ini, termasuk saya dan kita semua, agar kita tetap tegar dan menang di tengah beban persoalan yang menghinggapi kita. Yang pertama, benahi cara pandang kita terhadap pribadi Tuhan. Yang kedua, sadari bahwa segala sesuatu ada proses. Dan kita perlu Tuhan Bapak Ibu. Bila Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati.